Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Armaya Ustadi dari S1 Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang. Tim saya 231000068. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir bahasa Indonesia mengenai berbicara di depan umum. Di sini saya akan mengangkat satu tema penting mengenai kekerasan terhadap anak. Sebenarnya kekerasan terhadap anak itu apa sih? Dan apa yang melatar belakangi hal tersebut? Sebelum itu, saya akan membahas mengenai definisi kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan atau serangkaian kelalaian orang tua, pengasuh yang menyebabkan kekerasan fisik maupun kekerasan batin anak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, seseorang dikatakan dilindungi apabila dia berumur 18 tahun ke bawah. Adalah prevalensi kasus kekerasan terhadap anak. Masalah kekerasan terhadap anak merupakan masalah global terkait hak asasi manusia. Data dari Komisi Perlindungan Anak, ada 4 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak tertinggi pada tahun 2013. Jumlah kasus sebanyak 1.615. Wow, itu merupakan kasus yang besar di tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 261 kasus, dan pada tahun 2012 sebanyak 426 kasus. Untuk di tahun 2014, masuk dari Januari sampai Agustus sebanyak 623 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. Untuk kasus kekerasan fisik sendiri lebih dari 94 kasus, kekerasan psikis 12 kasus, dan kekerasan fisik 98. Lalu yang terakhir adalah kekerasan seksual mencapai 459 kasus. Dari data di atas diketahui bahwa setiap tahun tindakan kekerasan semakin meningkat. Dan selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai faktor penyebab kekerasan terhadap anak. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor anak. Anak dengan gangguan tubuh kembang akan rentan terhadap risiko kekerasan. Antara lain bayi yang baru lahir dengan gangguan penyakit atau virus. Hal ini akan menyebabkan gangguan mental atau gangguan emosional pada masa kedepannya. Dan yang kedua adalah faktor orang tua atau situasi keluarga. Dalam hal ini, yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang agama, riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, adanya riwayat stres berkepanjangan. Sebagai orang tua tunggal, orang tua dengan usia masih remaja, pendidikan orang tua rendah, sosial ekonomi yang rendah, dan juga dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Problema yang ada di masyarakat sering menjadi faktor penyebab tindakan kekerasan pada anak. Antara lain lingkungan sosial, kemiskinan, kebiasaan atau budaya yang salah di masyarakat dalam pengasuhan anak. Salah satunya dengan melakukan penghukuman fisik pada anak yang bersalah. Dampak kekerasan pada anak sangatlah banyak. Yang pertama adalah jangka pendek. Bisa memar, lecet, luka bakar, bahkan patah tulang. Atau bisa juga robekan pada selaput darah maupun gangguan saraf. Dan yang kedua adalah jangka panjangnya. Jangka panjangnya adalah kecacatan fisik,
pengenalan tidak diinginkan atau infeksi menular seksual atau HIV. Dampak emosional. Seringkali dampak emosional ini terjadi pada anak yang mengalami kekerasan. Mereka cenderung angkuh dan mau menang sendiri. Dan mereka cenderung ingin segala hal yang diinginkan dengan cepat, dan jika tidak diinginkan, maka anak tersebut akan membantah, marah, bahkan bisa berkata kotor. Karena itu merupakan didikan awal orang tua yang mendidik anak untuk berkata kotor. Fungsi manajemen di tingkat Puskesmas dalam tata laksana kasus kekerasan terhadap anak. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pengawasan dan pengendalian. Dasar hukum penanganan kekerasan terhadap anak. Landasan hukum yang berhubungan dengan upaya tersebut antara lain, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang hak anak. Yang pertama adalah Pasal 28B ayat 2. Yang kedua adalah Pasal 28H ayat 1. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kekerasan anak. Yang nomor 3 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Pasal 4 mengenai setiap orang yang mempunyai hak yang sama dan memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Pasal 9, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang pasal 7, kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 62. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terdapat dalam pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 2, dan pasal 44 ayat 3. Pembahasan yang terakhir, saya akan menyinggung mengenai faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dampak kekerasan terhadap anak. 1. Jenis perlakuan dan seberapa parah dari perlakuan kekerasan tersebut yang dialami oleh seorang anak. Pada anak yang mengalami kekerasan fisik, maka dampak yang terjadi sangatlah besar. Bisa saja menyebabkan depresi dan akan menimbulkan anak yang lebih berat bagi kebebanan orang tua tersebut. Dan yang kedua adalah waktu akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya dampak yang terjadi terhadap anak akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Anak yang baru saja mengalami kekerasan pasti akan berdampak pada kekerasan dan jangka waktu yang sangat lama. Karena seiring berjalannya waktu, ada upaya dari diri anak untuk menekan dampak tersebut. Dan yang ketiga adalah intensitas atau frekuensi terjadinya kekerasan terhadap anak. Semakin sering kekerasan yang dialami menimbulkan dampak yang sangat besar dibanding dengan anak yang mendapat kekerasan hanya sekejap. Dan yang keempat adalah daya tahan psikologis anak. Dalam hal ini berkaitan dengan mekanisme pertahanan jiwa dari anak tersebut. Setiap anak memiliki daya tahan psikologis yang berbeda. Jika anak sering mengalami kekerasan, maka semakin dia mengalami gangguan psikologis yang semakin besar pula. Dari apa yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kekerasan anak merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh semua negara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melindungi anak, menjaga anak, dan menanamkan hal yang baik dan positif terhadap anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak punya kesalahan.
Terima kasih.